Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu kembali bersama Ibu Mega di sini. Kali ini Ibu akan mengajarkan materi kelas 6 tema 1 Selamatkan makhluk hidup, subtema 1 Tumbuhan sahabatku, pembelajaran ke-1. Apa yang ingin kalian ketahui tentang tumbuhan sebagai sumber makanan? Perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Yuk kita cari tahu. Perhatikan gambar berikut ini. Hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain sebagai sumber energi bagi manusia, sebagai sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh, sebagai sumber oksigen untuk bernapas, pengikat air tanah, tempat berteduh dan memperindah kehidupan di bumi. Apa manfaat tumbuhan bagi hewan? Yaitu sebagai sumber energi bagi hewan tersebut. Tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan adalah produsen penghasil cadangan dan sumber oksigen untuk bernapas dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Nah, coba kamu pahami teks tentang tanaman jagung berikut ini. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin. Ketika angin bertiup, tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Berikut adalah gambar bunga lengkap yang disebut dengan perkembangbiakan generatif atau secara kawin, terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Yang pertama ada bakal biji, tangkai putik, kepala putik, tangkai sari, kepala sari, mahkota, benang sari, kelopak, dan dasar bunga. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Banyak negara yang memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan dirinya dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN.
yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Berikut adalah 10 negara ASEAN tersebut. Yang pertama adalah Indonesia, ibu kotanya Jakarta. Yang kedua adalah Singapura, ibu kotanya Singapura. Yang ketiga Kamboja, ibu kotanya Phnom Penh. 4 Thailand, ibu kotanya Bangkok. 5 Myanmar, ibu kotanya Naypyidaw. 6 Laos, ibu kotanya Vientiane. 7 Vietnam, ibu kotanya Hanoi. 8 Malaysia, ibu kotanya Kuala Lumpur. 9 Filipina, ibu kotanya Manila. 10 Brunei Darussalam, ibu kotanya Bandar Sri Begawan. Berikut adalah kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Yang pertama adalah negara Brunei Darussalam. Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400 Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Negara yang kedua adalah negara Malaysia. Patung Dewa Marungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Kawes, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Marungga. Negara yang ketiga yaitu Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan dan pergaulan. Tarian tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Negara yang keempat adalah Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Selanjutnya yaitu Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut longi mirip sarung Indonesia. Namun, kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. Berikutnya adalah negara Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran, matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Negara berikutnya adalah Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya yaitu Ai Lao. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti olahraga bola voli namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola terbuat dari anyaman bambu. Berikutnya adalah Singapura.
Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Negara berikutnya adalah Thailand. Thailand adalah salah satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Ramakin adalah cerita nasional Thailand yang memengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Nah, bagaimana dengan kehidupan dan budaya di Indonesia? Diskusikanlah budaya dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia dengan temanmu. Selanjutnya yaitu pembagian wilayah di Asia Tenggara. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 daratan, yaitu 1 daratan berbentuk semenanjung. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. 2. Daratan berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Hai anak-anak, sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Semoga kalian tetap semangat belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.